Sosok yang paling disorot dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Jakabaring Palembang yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazarudin, dan menyeret sejumlah nama lain di partai penguasa tersebut. Sebelumnya, Rosa menyebutkan istilah ketua besar dan bos besar dalam berita acara pemeriksaannya. Istilah ini dipergunakan oleh Rosa dan Angie saat mereka berkomunikasi membicarakan suap Wisma Atlet. Rosa berjanji mengungkap identitas nama asli yang bersembunyi di balik sandi bos dan ketua besar di persidangan. Rupanya pengetahuan Rosa ini dianggap membahayakan bagi sejumlah pihak. Saat di tahanan Pondok Bambu, Rosa mengaku diancam oleh pengunjung di luar jam besuk pada bulan Desember 2011 dan awal Januari lalu. Disebutkan bahwa Rosa saat itu diminta untuk menandatangani sebuah surat. Rosa menyampaikan ancaman tersebut pada penyidik KPK. Beberapa malam, Direktur Marketing PT Anak Negeri itu bermalam di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, sambil meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Untuk melindungi Rosa, kini ia telah disembunyikan di sebuah tempat rahasia. Diharapkan, kesaksian Rosa bisa mengungkap tabir tentang keterlibatan siapa-siapa saja di kasus ini. Tim TV One mengabarkan. Iya, sekarang sudah ditemani oleh dua tamu, ada Pak Sutan, kemudian ada Pak Iskandar. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan beberapa headline koran pagi ini untuk Anda pemirsa. Nah, pemirsa, rupanya yang masih jadi pemberitaan hangat di sejumlah media adalah tentang anggaran gila-gilaan untuk pembangunan ruang sidang Banggar. Nah, ini di koran Tempo menyebutkan bahwa 4 pemimpin Banggar diduga bermain. Nah, yang menarik bukan hanya kasus pembangunan ruang Banggar ini saja, karena rupanya banyak juga terungkap proyek yang aneh-aneh terkait di DPR itu. Ada yang suplemen vitamin sampai 800 juta, kemudian kalender 1,3 M, tapi katanya turun jadi berapa ratus juta. Dan ketika kemarin di Twitter sudah rame informasi tentang itu, rupanya setelah kalendernya difoto, itu kalendernya biasa saja loh, Vi. Itu yang mungkin kalau kita temui di pasar mungkin cuma 50.000, 30.000 lah, sekitar segitu. Oke. Ya, tapi ini sejumlah koran lain juga mengangkat headline seputar ada tersangka baru, ada Rosa sebut nama KPK kantongi tersangka. Saya ingin memperlihatkan dulu mungkin ya ke ini yang diangkat oleh Republika pagi ini. Ini dikatakan oleh Republika akan ada tersangka baru, dan informasi ini didapat dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang terus menebar janji begitu ya, akan ada tersangka baru. Di sini disebutkan ketua partai tak punya kekebalan di hadapan hukum. Betul. Maksudnya di sini adalah ketua partai. Memang kan disebut oleh beberapa kali pengamat dan juga pengacara, ada istilah ketua besar, bos besar gitu, yang kemudian diartikan ke salah satu ketua umum partai politik ya, AU begitu, kabar seperti itu. Nah, sini sudah ada Bang Sutan nih, Bang. Ya. Komentar dulu nih, Bang. Ketua partai tak punya kekebalan di hadapan hukum, Bang. Kabarnya seperti itu. Saya kira jangankan ketua partai. Ya. Presiden pun. Presiden juga kalau memang hukum membutuhkan, pastilah harus tunduk. Oke. Sesuai dengan ini kan negara hukum. Jadi Panglima sebagai hukum, siapapun harus sama di depan hukum. Oke. Jadi itu saya kira kata-kata itu nggak perlu diucapkan, orang semua sama kok kita. Nah, tinggal ya. Bagaimana praktiknya nanti. Satu, kedua. Oke. Sebetulnya jangan sampai ada intervensi-intervensi nanti di KPK. Kalau memang orang tidak bersalah dibilang nanti ada intervensi, padahal belum tentu kan. Akhirnya kita ingin mau luruskan itu semua menurut saya. Tapi di persidangan itu kan sudah bunyi berkali-kali begitu, Bang Sultan, bahwa ini juga diungkapkan oleh salah seorang pengacara Nazarudin, Ibu Elsa Sarif. Di koran ini mungkin masih bisa diambil lagi. Apa dampak kesaksian Rosa bagi Nazarudin? Ya merugikan, kata Bu Elsa. Padahal Nazarudin itu bawahan Anas. Yang dikorbankan jadinya klien saya. Padahal Nazarudin itu bergerak atas perintah Anas. Komentar Pak Sultan. Begini, ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Pengacara-pengacara ini punya kepentingan semua. Bagaimana cara mereka membela kliennya? Itu biasalah menurut saya. Tapi bagi kami dari Demokrat, kami sudah melihat bahwa biarkan aja mengalir alurnya
kerana hukum ini dan sudah masuk ke pengadilan, sudah berjalan. Yang paling penting dari Demokrat, apabila ada individu-individu di Demokrat dibutuhkan keterangannya ataupun apa namanya, ya sebagai saksi apa, kita tetap mendorong itu. Dan belum pernah orang Demokrat mangkir. Itu yang paling penting kan. Yang menjadi pertanyaan saya sini Bang Sultan adalah begini, ketika Nazarudin pada saat itu dalam tanda kutip bertingkah begitu ya, Partai Demokrat dengan cepat melakukan tindakan tegas, yakni dengan melakukan pemecatan sebagai DPR dan juga pernyataan Partai Demokrat. Begini, ini ada Dewan Kehormatannya melihat sendiri. Pada saat itu persidangan belum dimulai, gitu. Demokrat tegas. Begini, ini pertimbangan internal partai yang melihat. Ini urusan Dewan Kehormatan yang lebih tahu. Tapi Dewan Kehormatan tidak memberikan kepada kita loh, diumumkan begini. Ini kan masalah aib orang ini kan, nggak ada. Tapi yang muncul bahwa beliau diberhentikan, kan itu aja kan. Tapi dengan ada kriteria yang macam-macam, nggak perlu kita ucapkan di sini. Beda dengan pengadilan kan, beda. Jadi kami ada sanksi-sanksi tersendiri di dalam partai. Jangan samakan pula sama hitam putih. Tapi di pengadilan ini kan ibaratnya kan sudah ditelanjangi, Bang. Sudah jelas itu ada nama-nama. Ingat begini loh. Jangan gitu loh. Di pengadilan ini bisa orang salah, bisa tidak loh. Jangan langsung kalau orang dipanggil pengadilan langsung Anda pikir salah, belum tentu. Jadi jangan menjudge orang langsung kalau udah dipanggil ke sana lewat aja Bang tuh. Enggak juga. Meskipun situ sudah pengakuan beberapa pihak. Silakan, makanya orang itu berdebat, makanya ada pengacara. Ini orang-orang ini lah tugasnya. Jadi kita hanya mendorong saja. Itu yang paling penting dan tidak mencampuri. Coba orang kan selalu bilang partai besar yang lagi berkuasa. Maksudnya apa bahasa-bahasa itu? Kan seolah-olah kita ada intervensi. Saya datang ke sini hanya menjelaskan tuh. Insya Allah kita nggak ada urusan yang demikian. Malah saya ingin supaya Partai Demokrat ini jangan terseret-seret seolah-olah kongresnya dapat dana dari sana. Dana itu pun kita nggak ngerti. Macam saya pribadi, proyek itu pun tak tahu saya. Tapi nama saya kemarin diucap-ucapkan sama Asia. Ada wajah abang juga mungkin sudah. Apanya? Ada wajah abang juga. Kalau wajah saya memang seksi. Kalau diberitakan. Aduh, Sultan ini seperti biasa. Luar biasa percaya dirinya. Nah, ini kita membahas tentang bagaimana masa depan Partai Demokrat. Karena memang pada saat persidangan persidangan Nazarudin yang juga mendengarkan kesaksian Rosa itu banyak sekali nama-nama, ada Mirwan Amir, kemudian ada ketua besar yang katanya menyebutkan Anas Urbaningrum dan juga nama-nama yang lain. Dan itu pasti akan ada dampaknya dengan citra Partai Demokrat. Betul. Nanti Bang Sultan jawabnya di segmen selanjutnya. Jadi Tetap bersama kami. Tahan dulu tuh barang Bang, tahan dulu lah.